Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saya berdoa kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Hari ini adalah hari Jumat Agung, 29 Maret 2024. Hari di mana kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, yaitu Yesus Kristus mati disalibkan. Nah, karena itu orang percaya di segala tempat ya, dan di sepanjang zaman hari ini memperingati ya peristiwa kematian Yesus yang disebut dengan Jumat Agung. Mari kita siapkan diri, kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau menebus kami. Terpujilah Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 23 pada ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu, banyak orang Kristen termasuk para hamba Tuhan tanpa pikir panjang sering mengatakan Yesus menebus dosa. Bahkan ada lagunya, Yesus penebus dosa. Apa benar Yesus menebus dosa? Dosa siapa? Dosa yang mana? Iya kan? Tapi istilah ini sudah diterima ya begitu saja. Saya pikir ini istilah salah kaprah. Tetapi itu diterima begitu saja oleh jemaat. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus menebus dosa. Yang benar, dengar baik, Alkitab berkata, Yesus mati disalib untuk menebus manusia. Bukan menebus dosa, tetapi menebus manusia. Amin. Sekali lagi, bukan menebus dosa, tetapi menebus manusia. Amin.
Penebusan artinya membebaskan atau melepaskan, membeli kembali, menyelamatkan seseorang dari perbudakan atau perhambaan. Penebusan dimungkinkan dengan membayar sesuatu harga. Nah, Yesus menebus manusia artinya ia membayar pembebasan manusia dari dosa dengan kematiannya, dengan darahnya yang mulia. Itu saudara bisa baca di 1 Petrus pasalnya yang pertama pada ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara bisa baca juga di 1 Korintus 6 ayat 20, Wahyu 5 ayat 9. Nah, orang yang berbuat dosa menjadi budak dosa. Demikian yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 34. Mereka tidak dapat membebaskan dirinya ya dari perbudakan dosa itu. Ya kan? Jadi orang yang menjadi budak dosa, dia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan dosa itu. Kematian Yesus di kayu salib adalah harga tebusan yang harus dibayarnya untuk membebaskan orang itu dari perbudakan dosa. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang ditebus, yang dibebaskan, yang diselamatkan ialah manusia, bukan dosanya. Yesus tidak menebus dosa, Yesus menebus kita, saudara dan saya, manusia. Amin. Kita ditebus oleh kematian Yesus. Kita telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar dengan darahnya. Karena itu, setiap orang percaya telah bebas dari kuasa dosa. Ingat, kuasa dosa. Dan sekarang kita menjadi milik Tuhan, menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Amin. Kita ini menjadi hamba kebenaran. Ada orang bertanya kepada saya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Jawabannya ialah karena Yesus mengasihi engkau, karena Yesus mengasihi saudara dan saya, karena Yesus mengasihi kita semua. Dan supaya kita semua dapat dibebaskan, ditebus, diselamatkan dari dosa-dosa kita. Amin. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Yang namanya dosa adalah maut. Nah, jadi manusia ini tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Maka kita ini berhadapan dengan maut. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita ini ditebus, bukan dosa kita. Iya kan? Sehingga maut tidak berkuasa atas kita. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam memperingati kematian Yesus, patut kita berdoa ya, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan kita berdoa kiranya Tuhan selalu menunjukkan kebaikan, kemurahan, anugerahnya bagi kita semua. Amin. Iya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap kelemahan-kelemahan kita. Kita akui. Kita mau bertobat sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin selalu berterima kasih kepadamu. Karena harga yang telah Engkau bayar
bagi kami untuk menebus kami. Kiranya Engkau menolong kami pada hari-hari di mana kami menjalaninya dengan berbagai tantangan, kesulitan, godaan. Baharui kami supaya kami memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kami senantiasa bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang besar atas kami. Engkau telah mati untuk menebus kami. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.